Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Diarsi, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isolasi DNA pada tanaman bayam. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada melalui proses ekstraksi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi dan buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. DNA pada makhluk hidup dapat diisolasi secara sederhana. Pengisolasian DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Tahapan dalam isolasi DNA ini yaitu ekstraksi dan pelisisan sel, purifikasi dan pengendapan atau presipitasi. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam isolasi DNA tanaman bayam. Pertama, alat yang digunakan yaitu lumpang dan alu, beker glass, tabung reaksi, kertas saring, dan corong. Untuk bahan yang digunakan yaitu daun bayam sebagai sampel yang akan diisolasi DNA, deterjen, garam, ekstrak buah pepaya, alkohol 96%, dan yang terakhir adalah aquades. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, sebanyak 2,5 gram daun bayam digerus menggunakan lumpang dan alu, lalu ditambahkan 2,5 ml aquades. Tahapan ini yaitu tahap ekstraksi dan pelisisan secara mekanik. Kemudian, ekstrak bayam disaring menggunakan kertas saring atau kain bersih dan ditampung di beker glass 250 ml. Penyaringan ini dilakukan untuk mengumpulkan cairan yang kaya DNA dan memisahkannya dari sisa-sisa bagian jaringan atau sel lain yang tidak diperlukan, sehingga larutan diharapkan banyak mengandung DNA yang akan diuji. Yang ketiga, larutan hasil saringan ditambahkan 2 ml larutan hasil campuran deterjen dan garam yang dilarutkan dalam 50 ml aquades. Penambahan larutan dengan deterjen dan garam merupakan tahap ekstraksi dan pelisisan secara kimiawi, di mana cara tersebut dilakukan untuk mengeluarkan DNA yang ada di dalam organel sel, yaitu mitokondria, nukleus, kloroplas bayam, dan memisahkannya dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Penggunaan deterjen dapat merusak membran sel daun bayam, sedangkan ion Na yang terkandung dalam garam akan berikatan dengan fosfat DNA dan pada saat itulah DNA akan berkumpul. Yang keempat, setelah itu pindahkan larutan ke dalam tabung reaksi menggunakan corong. Yang kelima, lalu tambahkan dengan 2 gram ekstrak buah pepaya yang telah digerus tanpa ditambahkan aquades. Tahap ini yaitu tahap purifikasi pemurnian DNA dari protein menggunakan ekstrak buah pepaya karena buah pepaya mengandung enzim proteinase yang berfungsi untuk menghilangkan protein dan DNA. Yang terakhir, tambahkan 5 ml etanol 96% dingin perlahan-lahan melewati dinding tabung reaksi. Setelah itu, amati DNA yang terbentuk. Etanol dingin yang digunakan menyempurnakan presipitasi atau pemekatan DNA karena temperatur yang rendah akan menurunkan aktivitas molekul air dan menyebabkan pengendapan DNA lebih efektif. Penambahan etanol juga bahwa DNA tidak larut dalam air. Ketika molekul DNA berpindah ke dalam larutan yang bukan pelarut, DNA akan berkumpul dan menggumpal sehingga dapat terlihat. Hasil isolasi DNA tanaman bayam dapat dilihat pada gambar. Tampak DNA sebagai gumpalan berwarna putih keruh berupa serabut-serabut seperti benang yang muncul di atas permukaan tabung reaksi. Sedangkan di bawah gumpalan DNA adalah etanol, dan di bawah etanol adalah lapisan dari ekstrak selain DNA yaitu protein, RNA, membran, dan dinding sel yang lisis. Itulah tadi penjelasan saya mengenai isolasi DNA tanaman bayam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.